dua lansia calon jemaah haji asal Cimahi berusaha mengejar bus rombongan yang akan masuk gerbang tol Baros Cimahi. Sebelumnya, kedua calon jemaah haji ini tengah berpamitan dengan anggota keluarga lainnya. Sementara petugas haji menduga keduanya berada di bus lainnya. Akibatnya, 11 bus rombongan calon jemaah haji yang sudah meninggalkan tempat pemberangkatan di markas Puadik POM dan akan masuk tol menuju asrama Haji Indramayu seketika berhenti. Meski sempat mengejutkan, namun insiden segera tertangani dan kedua jemaah calon haji segera masuk ke dalam bus. Total ada 441 jemaah calon haji kloter 7 asal kota Cimahi diberangkatkan dan dihadiri ribuan keluarga calon jemaah haji. Para tamu Allah mengaku sangat bahagia setelah penantian selama 12 tahun akhirnya terlaksana. Manasi, udah olahraga kecil, udah itu ya makan yang sehat. Oh itu tetap dijaga berarti? Iya harus dijaga, makan boleh sehat, asal berarti. olahraga lebih banyak jalan. Nantinya calon jemaah haji akan diberangkatkan dan akan dibagi dalam 2 gelombang. Total ada 575 orang dengan calon jemaah haji tertua berusia 86 tahun dan termuda 20 tahun. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yono Wahyu, iNews melaporkan. Rasa rindu yang berat membuat seorang lansia 83 tahun nekat berkendara sendiri dari Bandung menuju Bekasi. Namun akibat kebingungan dan lupa alamat, ia malah tersesat hingga kawasan Pekojan Tambora, Jakarta Barat. Warga lalu menghentikan mobil lansia yang mengalami pecah ban dan nyaris menabrak warung. Satu unit mobil sedan dengan kondisi ban pecah ini diamankan warga setelah sebelumnya nyaris menabrak warung di pinggir jalan kawasan Pekojan Tambora, Jakarta Barat. Sementara warga juga mengamankan pengemudi yang merupakan seorang lansia yang tampak kebingungan saat ditanya warga dan polisi terkait asal dan tujuannya. Menurut warga, lansia asal Bandung, Jawa Barat ini sebelumnya sudah berkendara dengan kondisi ban pecah. Beruntung warga sekitar segera mengamankannya dan berusaha menghubungi pihak keluarga. Diketahui, lansia ini hendak menuju Bekasi, Jawa Barat karena kangen dengan sang anak. Mobil ini lewat agak kencang, terus hampir nabrak yang pada ngumpul kan di warung dengan kondisi bannya pecah. Ban mobil udah pecah, terus saya berhentikan kan takut celaka, makanya saya berhentikan. Pas saya lihat bapak ini kondisinya juga udah kelelahan dan napasnya pun udah ngap kan. Terima kasih banyak kepada warga yang bersedia membantu kita, berikut kepada Polsek dan sebuah jajarannya. Terima kasih banyak sekali lagi. Pak, berarti Bapak ini dari Bandung mau ke mana Pak tujuannya? Mau ke Kalimalang. Kalimalang. Saat ini, pengendara yang sudah berusia 83 tahun beserta kendaraannya sudah dibawa oleh pihak keluarga. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Seekor ular sanca sembunyi dan membuat pintu toko macet hingga harus dievakuasi damkar. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama seputar iNews Siang. Hari ini, Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan segera merombak Kabinet Merah Putih. Perombakan kabinet atau reshuffle dikabarkan dilakukan hari ini dan dilakukan secara bertahap. Presiden akan mengganti sejumlah pos strategis mulai dari menteri hingga kepala lembaga. Menteri koordinator juga dikabarkan akan diganti dalam reshuffle hari ini. Namun belum diketahui siapa saja nama-nama menteri yang akan di-reshuffle. Prabowo akan langsung mengumumkan nama-namanya di Istana Kepresidenan Jakarta. Pemirsa, setelah minyak kita menghilang dari pasaran, para ibu kini dipusingkan dengan harga minyak goreng kemasan premium yang meroket tajam. Belanja minyak goreng kemasan 2 liter kini nyaris mencapai Rp50.000. Berikut laporan Berliana Mileni dari Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat. Ya pemirsa, saat ini saya sedang berada di Pasar Johar Baru. Nah tadi saya sudah mencoba berkeliling di sekitar Pasar Johar Baru ini untuk melihat sudah hampir seluruhnya begitu ya pemirsa. Di Pasar Johar Baru ini para pedagang ini tidak lagi menjual minyak subsidi pemerintah yakni minyak kita. Nah ini bisa saya tunjukkan kepada Anda memang yang dijual ini sudah minyak-minyak merek lain yang memang dibanderolnya juga cukup tinggi begitu.
yang biasanya mungkin 2 liter itu dihargai sekitar 35.000, ini memang sudah dihargai sekitar 45.000 per 2 liternya. Nah, saya coba ingin mengajak Anda begitu ya untuk bertanya bagaimana tanggapan masyarakat atau pembeli khususnya dengan kelangkaan minyak kita ini. Selamat siang Ibu, dengan siapa? Dengan Ibu Sadia. Ibu, ini minyak kita langka, terus minyak yang lain juga mahal. Tanggapan dari Ibu seperti apa? Ya seperti itu, jadi nambah gitu. Ya belanjanya nambah. Pengeluaran jadi bertambah begitu ya. Oke Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Nah, itu dia pemirsa keluhan yang tidak hanya dikeluhkan oleh para pedagang, tetapi juga dikeluhkan oleh pembeli yang akhirnya harus mengeluarkan dana lebih banyak karena tidak bisa membeli minyak subsidi pemerintah yang memang dihargai eceran tertingginya sekitar 15.700, sekarang harus membeli sekitar seliternya 20 hingga 25.000 rupiah. Ini tentunya harus menjadi pesan begitu ya untuk kembali distabilkan oleh pemerintah terkait stok minyak kita di pasaran sehingga masyarakat ini tidak kembali mengeluhkan harga minyak. Dari Jakarta, Belena Mileni, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, berpamitan dengan keluarga saat pemberangkatan haji kerap membuat jemaah calon haji terlena. Tak menyadari bus akan diberangkatkan, 2 orang jemaah calon haji nyaris tertinggal rombongan di Cimahi, Jawa Barat. Keduanya pun harus mengejar bus hingga memasuki gerbang pintu tol. Pemirsa, curiga pintu rolling door macet saat akan membuka toko. Seorang pedagang gorden dikejutkan dengan kemunculan seekor ular sanca berukuran sedang dan bersembunyi di dalam toko di Bangkalan, Jawa Timur. Khawatir melukai anak-anak, petugas damkar segera mengevakuasi ular dari persembunyiannya. Seekor ular piton yang tengah merayap di tembok berukuran sedang mengejutkan seorang pemilik toko gorden di Jalan Raya Bancaran, Bangkalan. Keberadaan ular diketahui saat pemilik toko hendak membuka rolling door, namun putarannya tiba-tiba macet. Saat diperiksa, pemilik toko terkejut dengan keberadaan ular yang membelit bagian rolling door. Khawatir ular membahayakan dan tak sanggup menangkapnya, pemilik toko segera menghubungi petugas damkar. Evakuasi sempat terkendala karena ular terus bertahan dengan melilitkan tubuhnya ke bagian rolling door. Diduga ular berasal dari saluran air di sekitar lokasi ini dan masuk ke dalam toko melalui celah-celah pintu saat malam hari. Jadi ada laporan memang kalau ada ular di rolling door di pertubuhan sehingga kemudian petugas bisa ya karena memang piton itu memang cirinya memang menjalar ya mampu menjalar ke area yang lebih. Ular lalu dievakuasi dan petugas akan melepas liarkan kembali ke habitatnya yang jauh dari aktivitas warga. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syah.